Di langit malam, gedung-gedung pencakar langit berdiri sombong. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning keemasan ke permukaan aspal. Kota besar itu tak pernah tidur. Hiruk-pikuk bisnis berjalan tanpa jeda, perputaran uang mengalir deras. Di tengah dunia yang gemerlap ini, ada satu nama yang melejit bak bintang fajar, Rohman. Usianya baru 32 tahun. Wajah rupawan, kulit bersih, sorot mata tajam namun meneduhkan. Keberhasilannya sebagai pebisnis muda bukan rahasia lagi di kalangan pengusaha. Pemilik PT Graha Karya itu dikenal sebagai pria beretika, rendah hati, dan yang terpenting, taat beragama. Rohman punya prinsip yang jarang ditemui di zaman ini. Ia menolak berpacaran, meyakini bahwa hubungan tanpa pernikahan adalah dosa. Ia memilih menjaga diri, memperbanyak ibadah, dan jika waktunya tiba, ingin langsung menikah dengan wanita yang cocok. Prinsip itu membuat banyak wanita yang mendekatinya akhirnya mundur perlahan. Namun bagi Rohman, itu bukan masalah. Hidup baginya bukan sekadar urusan asmara. Ada yang lebih besar, amal, keberkahan, dan keridaan ilahi. Setiap rezeki yang ia peroleh, selalu ada bagian yang ia sisihkan untuk sedekah. Bagi Rohman, sedekah bukan cuma kewajiban, melainkan panggilan jiwa. Bulan lalu ia mendatangi panti asuhan, berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim. Kali ini, ia berencana mengunjungi panti jompo. Di dunia bisnis yang keras, Rohman dikenal bukan hanya karena ketajaman bisnisnya, tetapi juga karena sifat dermawannya. Ia baru saja memenangkan tender besar, mega proyek perumahan elit di kawasan pinggiran kota. Nilainya fantastis, mendekati ratusan miliar rupiah. Dalam tender tersebut, dua nama besar ikut bersaing, Pak Damar, pengusaha kawakan berusia 50 tahun yang dikenal berjiwa besar, serta David, pengusaha muda yang ambisius, penuh gairah, namun sering dicibir karena gaya hidup glamornya. Kemenangan tender itu membuat nama Rohman kian melambung. Namun bagi dirinya sendiri, itu bukan sekadar soal uang. Ada tanggung jawab besar yang mengiringinya. Seperti biasa, setiap kali menerima rezeki besar, Rohman memulai dengan amal. Hari itu, ia mengendarai sendiri mobil hitam mewahnya menuju sebuah panti jompo sederhana di pinggir kota. Panti yang jauh dari sorotan media, ditempati puluhan lansia yang nyaris dilupakan keluarga. Saat mobilnya berhenti di halaman, suasana panti yang sunyi seketika terasa hangat. Para penghuni yang rata-rata sudah renta itu menyambut dengan senyum yang penuh keikhlasan. Tanpa banyak basa-basi, Rohman turun, membawa beberapa bingkisan, makanan, pakaian baru, perlengkapan mandi, serta sejumlah uang. Ia berjalan ke dalam, disambut oleh pengurus panti yang tampak terharu. Hari itu, Rohman duduk berbincang dengan para lansia. Mendengarkan kisah-kisah mereka, tentang masa muda, kehilangan, dan kerinduan pada anak cucu yang entah di mana. Tak ada kesan berlebihan pada wajahnya. Ia tulus, hadir sepenuh hati. Di sudut ruangan, di sebuah kursi kayu tua, seorang kakek berjubah lusuh tampak termenung. Rambutnya putih nyari sepenuhnya, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. Rohman mendekat, menyapa dengan hormat. "Assalamualaikum, Mbah." Kakek itu membuka matanya perlahan. Pandangannya mengamati wajah Rohman lama sekali, seolah melihat sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pemuda. Air bening menggenang di pelupuk matanya. "Wajahmu, persis cucuku yang telah pergi lebih dulu," gumamnya pelan. Rohman terdiam, hatinya tergetar. Ada kesedihan yang tak bisa dilukiskan dalam suara kakek itu. Mereka berbincang lama. Sang kakek memperkenalkan diri sebagai Mbah Wiryo. Dahulu seorang perajin batu akik yang cukup dikenal, sebelum akhirnya masa tua dan kesendirian membawanya ke panti ini. Di penghujung perbincangan, Mbah Wiryo merogoh kantong jubahnya yang kusam. Ia mengeluarkan sebuah benda mungil berkilau, sebuah cincin akik bertatahkan batu merah kejinggaan, terpasang pada lingkaran logam kuning tua. "Ambillah ini, Nak. Aku ingin memberikannya padamu." Rohman menolak dengan halus. "Mbah,
Saya nggak enak menerima, itu pasti benda berharga. Namun Mbah Wiryo memaksa dengan tatapan serius. Terimalah dulu. Cincin ini bukan sekadar cincin. Ada sesuatu yang kelak mungkin akan melindungimu. Tapi ingat, bila hendak ke kamar mandi, lepaskan. Jangan lupa. Dan tetaplah bersedekah, jangan tinggalkan sholatmu. Ada nada misterius di suara kakek itu. Entah mengapa, Rohman akhirnya menerima cincin itu. Namun dalam hati, ia menganggapnya sekadar cenderamata. Ia tak percaya pada hal-hal gaib. Cincin itu hanya ia masukkan ke dalam saku jas. Hari mulai senja. Setelah berpamitan, Rohman kembali ke mobil. Di perjalanan pulang, hatinya terasa ringan. Ada kedamaian yang sulit diungkapkan. Ia merasa bahagia bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka yang hampir terlupakan. Ia tidak tahu, di luar sana, ada mata-mata iri yang tengah mengawasinya. Ada rencana-rencana gelap yang mulai disusun. Ada jalur-jalur yang tak kasat mata, yang akan mencoba menariknya ke dalam lingkaran sengkala. Namun satu hal yang pasti, tangan yang rajin memberi akan selalu berada dalam lindungannya. Dan begitulah langkah-langkah Rohman terus berjalan di atas jalan terang yang telah ia pilih. Hari demi hari, di tengah gemuruh dunia bisnis yang penuh intrik, ia tetap memegang teguh prinsipnya, beramal dan berserah. Setelah kunjungan ke panti jompo itu, rutinitasnya kembali seperti semula. Pagi-pagi, sebelum fajar benar-benar menyingsing, ia sudah terbangun. Wudu yang segar, sajadah yang harum, lalu sujud khusyuk di atas sejadah yang lama menemani perjalanan hidupnya. Setiap rakaat terasa dalam. Bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan dialog jiwa yang jernih. Pagi itu pun demikian. Setelah sholat subuh, ia membuka jendela rumahnya. Sinar mentari pagi yang lembut menembus kaca-kaca bening. Burung-burung kecil berterbangan di kejauhan. Di balik pemandangan itu, Rohman merenung. Kemenangan tender besar yang baru saja ia raih membuka banyak peluang baru. Investor asing mulai melirik. Telepon dari berbagai bank berdatangan, menawarkan kerjasama. Semua seolah berjalan begitu lancar. Namun di balik semua itu, Rohman tahu, ini bukan semata karena kehebatannya. Ada kuasa yang lebih besar yang melapangkan jalannya. Ia teringat pesan Mbah Wiryo, teruslah bersedekah, jangan tinggalkan sholatmu. Senyum tipis merekah di bibirnya. Dalam hati ia berjanji, rezeki ini tak akan membuatnya lupa daratan. Di balik meja kerja yang rapi, di salah satu laci kecil, tersimpan benda sederhana yang ia terima tempo hari, cincin akik merah kejinggaan. Sudah beberapa kali ia memandangnya. Ada keinginan untuk memakainya, tapi naluri logisnya menahan. Baginya, benda itu hanyalah batu akik biasa. Tak mungkin benda sekecil itu punya kekuatan seperti yang dikatakan kakek tua itu. Maka cincin itu tetap tersimpan di sana, dalam kantong kain kecil, belum tersentuh. Hari-hari berlalu. Proyek besar yang dimenangkan mulai bergerak. Tim arsitek dan konstruksi mulai sibuk. Rapat-rapat penting digelar hampir setiap hari. Rohman selalu hadir di tengah tim, bukan sebagai atasan yang tinggi hati, melainkan sebagai pemimpin yang berjalan bersama. Di balik layar, di dunia lain yang tak kasat mata, bisikan-bisikan iri mulai bergaung. Kabar kemenangan tender itu menyebar ke berbagai kalangan. Tidak semua menerima dengan lapang dada. Pak Damar, pengusaha senior yang kalah di tender, justru mengirimkan pesan singkat kepada Rohman. Ucapan selamat yang tulus, disertai ajakan untuk bersinergi di proyek lain. Rohman membalas dengan penuh hormat. Namun David, pemuda yang juga menjadi pesaing, diam dalam bayang-bayang amarah. Kekalahan ini bukan sekadar soal uang. Bagi David, ini soal harga diri. Dunia bisnis adalah medan pertempuran. Dan di medan ini, kalah berarti mati. Sayangnya, dalam kesombongan muda yang meluap, David memilih jalan yang berbeda. Tidak melalui kerja keras atau inovasi. Ada bisikan gelap yang memenuhi pikirannya.
Jalan lain, jalur cepat, jalur yang selama ini hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Sementara itu, Rohman terus melangkah. Sore itu, ia meluangkan waktu mengunjungi salah satu yayasan pendidikan di pinggir kota. Sudah lama ia berjanji membantu pembangunan ruang kelas baru. Di sana, anak-anak kecil berlarian, wajah-wajah polos penuh harapan. Rohman berdiri di tengah mereka, berbicara ringan dengan para guru. Di tangannya, ia menyerahkan sejumlah dana. Tidak ingin dipublikasikan, tidak ingin viral di media sosial. Cukup hati yang tahu. Cukup langit yang mencatat. Salah satu guru, seorang wanita paruhbaya, menatap Rohman dengan haru. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak, ucapnya lirih. Rohman hanya tersenyum. Dalam benaknya, satu hal terpatri. Apa yang diberi hari ini, bukan miliknya. Hanya titipan yang harus disalurkan. Di malam harinya, di apartemennya yang sederhana. Ya, walaupun hartanya berlimpah, Rohman memilih hidup sederhana. Ia membuka laci kecil itu lagi. Cincin akik itu dipandanginya lama. Entah mengapa malam itu, ada desir aneh di dalam hati. Ucapan Mbah Wiryo terngiang kembali. Akan ada saatnya kamu membutuhkannya. Namun lagi-lagi, logikanya mengalahkan perasaan. Cincin itu tetap disimpan. Tidak dikenakan. Hari-hari berganti minggu. Nama Rohman makin harum di dunia bisnis. Media mulai meliput. Wawancara di majalah, undangan ke seminar. Semua berjalan seperti tak ada aral. Namun di balik itu semua, awan gelap perlahan merambat di langit yang semula cerah. Tanpa sepengetahuan Rohman, seorang pria muda tengah berkendara menuju kawasan yang jarang dijamah manusia, lereng Gunung Merapi. Kendaraannya melaju di jalanan sempit, menembus kabut tebal, melewati desa-desa sunyi. Di wajahnya terpatri dendam yang membara. Di balik dendam itu, ia membawa satu niat, menjatuhkan Rohman, apapun caranya. Namun Rohman tak tahu. Malam-malamnya tetap diisi dengan ibadah. Subuhnya tetap penuh khusyuk. Sedekahnya makin rutin. Sebuah kutipan lama kembali terngiang dalam benaknya. Siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya. Dan di tengah ketidaktahuan itu, perjalanan hidup Rohman pun terus bergulir. Tanpa ia sadari, sebuah pertarungan tak kasat mata akan segera mengetuk gerbang takdirnya. Namun Rohman tetap melangkah dalam keseharian yang penuh ketenangan. Seolah alam semesta merestui setiap jejak yang ia tapaki. Proyek mega perumahan yang baru dimenangkan mulai berproses. Tim-tim survei, arsitek, kontraktor, semua bergerak cepat. Di sela kesibukan itu, Rohman tak pernah melupakan rutinitas amalnya. Setiap Jumat, ia menitipkan sebagian rezekinya ke berbagai masjid, yayasan, bahkan sesekali turun sendiri ke jalanan, memberikan paket makanan untuk gelandangan yang terlupakan. Baginya, setiap rezeki yang mengalir bukan semata hasil jeripayah, melainkan berkah yang dititipkan untuk dibagi. Karena itu, ia makin hati-hati menjaga niat dan langkahnya. Di tengah arus keberhasilan yang seolah tanpa hambatan itu, sesungguhnya sebuah benang takdir mulai menenun jalur-jalur samar. Seperti riak halus di permukaan danau yang tenang, ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Di sudut lain dunia, seseorang tengah menyiapkan jalannya menuju kegelapan. David, yang hatinya kian diliputi bara iri dan dendam, menapaki jalur sempit menuju sebuah desa di lereng Merapi. Di sanalah kabarnya ada seseorang yang bisa membantu menyingkirkan pesaing bisnis. Bukan lewat hukum atau lobi, melainkan lewat jalur yang tidak kasat mata. Sementara itu, Rohman sama sekali tak curiga. Dunia yang dia jalani adalah dunia yang jujur. Ia percaya pada hukum sebab akibat yang terang, bukan pada kekuatan gelap. Yang ia tahu, selama ia menjaga niat, menjaga amal, dan menjaga ibadahnya, segala sesuatu akan berjalan sesuai kehendaknya. Hari-harinya tetap diisi dengan rapat-rapat penting, diskusi bersama tim, dan di sela-selanya, amal yang tak putus.
Bahkan ia mulai mengajukan rencana untuk mendirikan rumah singgah bagi anak-anak putus sekolah. Sebuah mimpi lama yang kini makin dekat jadi kenyataan. Suatu sore, selepas asyar, Rohman duduk di balkon apartemennya yang sederhana. Dari lantai tinggi itu, ia memandang langit yang perlahan temaram. Awan berarak pelan, membentuk guratan-guratan lembut di cakrawala. Tiba-tiba, terlintas bayangan wajah Mbah Wiryo. Tatapan mata tua itu, kata-katanya yang lirih. Akan ada saatnya kamu membutuhkannya. Tanpa sadar, tangannya meraih laci kecil di meja sudut. Cincin akik merah kejinggaan itu masih tergeletak di sana, dalam kantong kain usang. Ia keluarkan perlahan. Diperhatikannya lama. Ada desir aneh yang singgah di dadanya. Namun, sekali lagi, logikanya berbicara. Apa gunanya benda ini? Bukankah yang penting niat dan amal perbuatan? Cincin itu kembali dimasukkan ke dalam kantong, lalu ke dalam saku jas kerjanya. Tak dipakai. Hanya sekadar dibawa. Beberapa hari kemudian, undangan ke sebuah seminar bisnis nasional datang. Acara bergengsi itu mempertemukan para pengusaha muda dari seluruh penjuru negeri. Di sana, Rohman menjadi pembicara. Sosoknya makin dikenal, namanya makin harum di berbagai media. Salah satu media bisnis ternama menurunkan headline. Rohman, pebisnis muda dermawan yang mengubah wajah properti nasional. Bagi banyak orang, ini adalah pencapaian luar biasa. Namun bagi Rohman, semua hanyalah titipan. Setiap kesuksesan hanya mempertebal rasa syukurnya. Namun jauh di lereng Merapi, jalur yang berbeda tengah ditempuh. Di balik kabut tebal, di sebuah gubuk kayu berasap kemenyan, David duduk bersila di hadapan seorang pria tua berbalut kain hitam. Wajahnya dipenuhi garis-garis misterius. Matanya tajam menembus gelap. Dialah Kiai Sarpani, dukun tua yang dikenal hanya lewat bisik-bisik. Di ruangan penuh aroma getir itu, perjanjian kelam disusun. Sementara di kejauhan, di balik awan, langit seolah mengamati. Namun Rohman, di tengah semua itu, tetap melangkah di jalannya. Bahkan malam itu, selepas seminar, ia singgah di masjid tua di sudut kota, ikut sholat berjamaah. Usai sholat, di pojok masjid, ia serahkan amplop kecil berisi sedekah. Tak ingin dilihat, tak ingin dipuji. Cukup Allah yang tahu. Sesampainya di apartemen, kelelahan mulai terasa. Namun ia tetap menunaikan ibadah malam. Dalam sujud yang lama, ada bisikan hati, semoga setiap langkah tetap dalam lindungannya. Di luar sana, malam makin pekat. Namun di hati Rohman, ada ketenangan yang sukar dilukiskan. Dalam gelapnya malam, ada cahaya yang senantiasa menjaga. Dan gerbang takdir perlahan mulai terbuka lebih lebar. Di balik malam yang tampak tenang, jalur-jalur tak kasat mata mulai berseliweran. Udara yang lembut di permukaan bumi, di dimensi lain, mulai bergetar oleh bisikan-bisikan gelap. Di lereng Merapi yang berkabut pekat, ritual lama mulai dijalankan. Di dalam gubuk kayu yang reot, Ki Sarpani duduk bersila di tengah lingkaran dupa. Tangan tuanya bergerak perlahan, membentuk rajah di udara. Di depannya, David duduk membisu. Matanya merah. Pikirannya penuh dendam. Siapa yang kau mau jatuhkan? Tanya suara berat sang dukun. Namanya Rohman. Ki Sarpani membuka matanya yang setengah terpejam. Pandangannya tajam, seolah menerobos sekat dimensi. Bukan orang sembarangan, jalan hidupnya bersih. Ini tidak mudah, gumamnya pelan. Namun bayaran yang disodorkan David begitu besar, cukup untuk membuat sang dukun bersedia melanggar pantangan lama. Maka malam itu, ritual yang gelap pun dimulai. Tanpa suara yang bisa didengar manusia biasa, sesosok makhluk halus diutus. Wujudnya tak berbentuk. Udara sekitarnya mendingin seketika. Gelombang negatif itu melayang menembus malam, menuju sasaran, Rohman. Sementara itu, Rohman di apartemennya tengah bersiap beristirahat.
Hari itu begitu panjang, penuh rapat dan kunjungan. Namun sebelum memejamkan mata, seperti biasa, ia tak lupa menunaikan sholat malam. Sujud panjangnya di atas sajadah menjadi tameng pertama yang tak terlihat. Usai ibadah, saat hendak mengganti pakaian, tanpa sadar, saku jasnya disentuh. Tangan Rohman terhenti di sana. Cincin akik merah itu masih di dalam kantong kain. Tanpa pikir panjang, entah didorong naluri atau firasat, ia mengeluarkannya. Ditatapnya dalam-dalam. Akan ada saatnya kamu membutuhkannya, suara Mbah Wiryo kembali menggema di pikirannya. Perlahan, ia kenakan cincin itu di jari manis tangan kanannya. Entah mengapa, ada rasa hangat yang menjalar. Bukan panas, bukan dingin. Seperti aliran lembut yang melingkupi tubuh. Di luar sana, entitas yang diutus melaju cepat. Memasuki kawasan kota, melesat menuju apartemen mewah tempat Rohman tinggal. Tapi seiring jaraknya mendekat, semakin kuat ia merasakan gelombang aneh yang menghalanginya. Makhluk halus itu melayang di luar jendela lantai atas. Tatapannya kosong. Namun dari tubuh Rohman yang sedang beristirahat, tampak pancaran cahaya putih samar yang membungkus seluruh ruangan. Di jari Rohman, aura pelangi berputar perlahan. Entitas itu berusaha menerobos. Sekali. 2 kali. 3 kali. Namun setiap kali mendekat, tubuhnya seperti tersengat oleh getaran halus yang memancar dari cincin akik itu. Di puncak Merapi, Ki Sarpani yang sedang menerawang tiba-tiba merasakan hambatan. Dahinya berkerut. Nafasnya mulai berat. Anak muda ini, siapa dia sebenarnya? Desisnya pelan. Apa yang melindunginya? Sementara itu, Rohman terlelap dalam tidur yang dalam. Mimpi-mimpi damai mengisi benaknya. Tak ada yang ia sadari. Tak ada yang ia curigai. Namun pagi harinya, saat bangun, tubuhnya terasa lebih segar dari biasanya. Ada perasaan ringan yang tak bisa dijelaskan. Saat melangkah ke kamar mandi, ia hampir lupa melepas cincin itu. Namun pesan Mbah Wiryo terngiang, kalau ke kamar mandi, lepaskan. Segera ia copot cincin itu, meletakkannya di atas meja kecil. Begitu keluar kamar mandi, ia kenakan lagi. Entah mengapa, kini ia mulai percaya ada sesuatu di balik cincin sederhana itu. Di kantor, suasana makin sibuk. Proyek besar mulai memasuki fase penting. Banyak rekan bisnis berdatangan. Beberapa di antaranya menyampaikan kabar aneh. Ada beberapa pengusaha yang mengaku merasa berat bila hendak bertemu Rohman. Ada yang tiba-tiba batal hadir tanpa sebab. Ada yang merasa tidak enak badan bila duduk satu meja dengannya. Rohman hanya tersenyum tipis. Tak ingin berpikir macam-macam. Namun di sudut hatinya, mulai tumbuh rasa ingin tahu. Beberapa hari kemudian, malam Jumat, ia kembali mengunjungi panti jompo. Kali ini bukan sekadar sedekah, melainkan ingin menjenguk Mbah Wiryo. Di ruang kecil yang sama, kakek tua itu masih duduk termenung. Saat melihat Rohman datang, mata tuanya berbinar. "Nak, sudah kau pakai cincin itu?" tanya lirih. Rohman mengangguk pelan. "Sudah, Mbah, beberapa hari ini." Mbah Wiryo menarik nafas panjang. "Bagus, teruslah pakai. Ada sesuatu yang mencoba mengganggumu. Aku bisa merasakannya." Mata Rohman melebar sedikit. Namun ia menahan diri. Tidak bertanya lebih jauh. Ia memilih mendengarkan. Yang penting, tetap jaga sholat, tetap bersedekah. Jangan terpengaruh oleh apapun, pesan Mbah Wiryo lagi. Rohman mengangguk. Dalam hatinya, ada rasa haru. Kakek tua yang bahkan bukan siapa-siapa baginya, begitu peduli. Di perjalanan pulang, malam itu, kota terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu jalan berkelip redup. Dari balik kaca mobil, Rohman memandang langit yang kelam. Ada firasat aneh, tapi ia lawan dengan zikir pelan. Sementara itu, jauh di lereng Merapi,
Ki Sarpani duduk gelisah. Berkali-kali mencoba menerawang, namun tiap kali wajah Rohman muncul, selalu terselubung kabut putih. Dan yang paling membuatnya heran, lingkaran pelangi yang berputar di jari Rohman, semakin terang. Aku tak bisa menembus ini, kekuatan apa ini? Gumamnya frustasi. Di sampingnya, David yang gelisah mulai tak sabar. Kenapa lama sekali? Bukankah kau sudah biasa menjatuhkan orang-orang macam dia? Ki Sarpani menatapnya lekat-lekat. Anak muda, lawanmu ini bukan sembarangan. Ada kekuatan yang menjaganya. Kau harus tahu bila diteruskan, bisa berbalik pada dirimu sendiri. Namun David tak peduli. Dendam di hatinya sudah menutup akal sehat. Dan malam-malam berikutnya, pertarungan yang tak kasat mata itu semakin sengit. Tanpa suara, tanpa kabar, tanpa isyarat yang bisa ditangkap indera biasa. Di balik dunia yang tampak damai, ada gelombang gelap yang terus berusaha menembus pertahanan yang mengelilingi Rohman. Di malam-malam itu, entitas yang diutus oleh Kiai Sarpani datang berulang kali. Kadang menjelang tengah malam, kadang di sepertiga malam. Setiap kali berusaha mendekati tubuh Rohman yang terlelap, pancaran cahaya putih dari sosoknya kian menguat, seolah dipicu oleh cincin akik yang melingkar di jari manis. Di sisi lain, aura pelangi yang berputar perlahan di jari Rohman makin terang, makin pekat. Tiap kali makhluk halus itu mendekat, gelombang panas membakar sosoknya, memaksa mundur. Ki Sarpani yang terus mengawasi lewat penerawangan, mulai resah. Wajahnya yang biasanya tenang, kini berkerut dalam. Berkali-kali ia mengerahkan mantra dan ilmu hitam, namun semua seolah terpantul kembali. Ini bukan cincin biasa, gumamnya pelan suatu malam. Ada kekuatan tua yang bersemayam di dalamnya dan lebih dari itu, kekuatan kebaikan yang mengalir dari pemiliknya. Di kota, Rohman mulai merasa perubahan halus yang tak biasa. Setiap bangun tidur, tubuhnya memang tetap segar, namun di sudut hatinya ada firasat aneh, seperti bayang-bayang samar yang mencoba mengusiknya. Ia perhatikan pula, beberapa rekan kerja mulai bicara pelan, mengabarkan bahwa beberapa pesaing bisnisnya terdengar berbisik-bisik, seolah ada hal ganjil yang mengelilingi Rohman. Ada yang bilang, jangan macam-macam dengan dia, sekarang dia dilindungi. Namun Rohman tetap berpegang pada amal dan ibadah. Ia tidak goyah. Setiap pagi, tetap sholat berjamaah. Setiap minggu, tetap bersedekah. Cincin akik itu kini selalu melingkar di jarinya, kecuali bila ke kamar mandi. Bahkan kini, ia mulai mempercayai ada sesuatu yang besar di balik benda sederhana itu. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, serangan yang lebih besar dilancarkan. Dari puncak Merapi, Ki Sarpani melaksanakan ritual yang jauh lebih berat. Dupa hitam mengepul pekat. Mantra-mantra dilantunkan dengan suara rendah yang berat. Dari dalam kuali tanah liat, asap tebal keluar, membentuk wujud samar. Makhluk itu lebih besar dari sebelumnya, lebih kelam, lebih kuat. Pergilah, bisik sang dukun. Hancurkan dia, hancurkan segalanya. Makhluk itu melesat turun dari pegunungan, meluncur bagai kabut pekat. Menembus hutan, desa, jalanan, gedung-gedung tinggi. Menuju ke tempat Rohman. Di apartemen, malam itu Rohman tengah membaca Al-Quran selepas tahajud. Cincin akik itu tetap melingkar di jarinya. Tiba-tiba, angin malam yang semula lembut, berembus lebih dingin. Lampu di balkon redup beberapa saat, lalu stabil kembali. Rohman mendongak pelan. Hatinya berdesir. Ada sesuatu. Entah apa. Maka ia lanjutkan membaca, dengan zikir yang makin lirih namun khusyuk. Saat itu pula, makhluk yang dikirim Ki Sarpani telah tiba. Di luar jendela, kabut pekat berputar. Namun lagi-lagi, sesaat sebelum bisa menerobos, gelombang energi tak kasat mata dari tubuh Rohman menghambatnya. Kini bukan cuma cahaya putih. Ada pusaran energi halus di sekitar cincin akik itu. Warna-warna pelangi yang berputar cepat, semakin terang. Setiap kali makhluk itu mencoba menembus, ledakan halus memantulkannya.
Di puncak Merapi, Ki Sarpani mulai gemetar. Matanya merah. Telinganya berdenging. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu dalam penglihatannya. Wujud kakek tua berjubah lusuh, berdiri tegak di belakang Rohman. Sosok itu, Mbah Wiryo. Siapa kakek itu? Desis sang kiai, kaget. Nafasnya makin berat. Penerawangannya bergetar. Dalam sekejap, ritual itu terhenti. Kekuatan gelap yang dilancarkan terpental kembali. Di sampingnya, David yang menyaksikan wajah pucat sang dukun mulai gelisah. Kenapa? Kenapa tidak bisa masuk? Tanyanya keras. Namun Ki Sarpani hanya terdiam. Nafasnya terengah. Keringat dingin membasahi wajah. Lawanmu ini bukan sembarangan. Aku tak bisa menembus perisainya. David masih tak terima. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, rasa takut merayapi hatinya. Di kota, Rohman yang kembali ke tempat tidur setelah ibadah, merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Firasat yang selama ini samar, perlahan menghilang. Dalam mimpinya, malam itu, samar-samar ia melihat sosok Mbah Wiryo tersenyum, dengan tangan terangkat memberi isyarat. Pagi harinya, saat bangun, Rohman tahu, sesuatu yang besar baru saja terjadi di balik tabir malam. Dan kini, gelombang besar berikutnya, tengah bersiap melanda. Di balik kabut tipis lereng Merapi, Ki Sarpani yang selama ini tak terkalahkan di dunia hitam, tengah duduk bersila. Matanya merah, wajahnya suram. Malam itu, angin Merapi bertiup kencang, membawa hawa yang tak biasa. Di hadapannya, dupa dibakar berkali lipat lebih banyak. Kuali tanah liat tua yang biasa digunakan kini diganti dengan wadah kuningan warisan leluhur. Di dalamnya, minyak kemenyan bercampur rempah langka bergelembung perlahan. David masih duduk di sudut ruangan. Wajahnya tegang. Berkali-kali ia mengepalkan tangan. Kekalahan demi kekalahan yang dialami sang dukun membuat hatinya kian membara. Tidak peduli, aku bayar berapapun, aku ingin dia jatuh. Malam ini juga, bisiknya tajam. Ki Sarpani menarik napas panjang. Dalam batinnya, ia tahu ini taruhan besar. Apa yang melindungi pemuda bernama Rohman bukan kekuatan biasa. Bukan sekadar jimat atau ilmu kebal. Ada benteng yang dibangun dari kebaikan, amal, dan aura suci yang jarang dimiliki manusia zaman ini. Namun dendam dan harga diri membuat sang dukun akhirnya memutuskan, ritual tertinggi. Di tengah gubuk yang gelap, suara mantra dilantunkan perlahan. Getarannya merambat ke tanah. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan. Di luar, langit menghitam. Pergilah, dengan segenap kekuatan yang ada malam ini, robohkan bentengnya, bisik Ki Sarpani dalam bahasa yang tak dipahami manusia biasa. Dari kuali kuningan, asap tebal hitam meletup keras. Wujud samar mulai terbentuk, sosok hitam legam, bermata merah, dengan cakar panjang melengkung. Ia melayang cepat, menembus atap gubuk, meluncur bagai meteor hitam menuju kota. Sementara itu, di apartemen sederhana, Rohman tengah duduk bersila selepas sholat tahajud. Di meja kecil di depannya, Al-Quran terbuka. Cincin akik yang selama ini selalu menemaninya, kini melingkar mantap di jari manis tangan kanannya. Hatinya tenang, namun entah mengapa, malam ini dada terasa sedikit berat. Seperti ada udara yang lebih pekat. Nafasnya ditarik dalam. Ia beristighfar, melantunkan zikir pelan. Di langit kota, awan gelap bergulung pelan. Jam dinding menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Di luar jendela, daun-daun palem apartemen bergoyang keras tertiup angin yang tak biasanya. Lalu, tanpa suara, makhluk hitam itu tiba. Dengan kekuatan yang lebih besar dari serangan sebelumnya, ia melayang menembus ruang. Jendela apartemen bergetar. Lampu gantung bergoyang perlahan. Namun begitu mendekati Rohman, sesuatu yang lebih dahsyat terjadi. Aura putih yang selama ini melindungi tubuhnya, kini memunculkan gelombang energi yang lebih kuat.
Cahaya putih yang awalnya samar, kini berubah terang. Di sekitar tubuh Rohman, lingkaran pelangi berpijar cepat. Warna-warna yang berputar tak kasat mata bagi manusia biasa, tapi di dunia halus, itu adalah benteng tak tertembus. Makhluk hitam itu mengeram. Ia melesat berulang kali, mencoba menembus. Tapi tiap kali cakar hitamnya menyentuh aura itu, tubuhnya seperti tersambar petir halus. Di puncak Merapi, Kiai Sarpani yang tengah menerawang, tiba-tiba tubuhnya terguncang keras. Nafasnya tersengal. Matanya merah membelalak. Astaga, gumamnya. Kekuatan ini terlalu besar. Sosok samar Mbah Wiryo yang dulu hanya terlihat sekelebat, kini tampak lebih jelas di balik perisai aura Rohman. Wajah tua itu tersenyum dingin. Tangannya terangkat, seperti mengusir. Makhluk hitam itu terhuyung. Cahayanya mulai terpecah. Getaran hebat mengisi seluruh apartemen. Buku-buku dirak berjatuhan. Rohman yang tengah berzikir, kini merasakan getaran itu. Namun ia tetap tenang. Zikir makin diperdalam. Seketika, puncak serangan itu meletup. Makhluk hitam itu terpental keras, tubuh samar itu pecah menjadi kabut hitam yang melesat kembali ke asalnya. Di puncak Merapi, Ki Sarpani terguling ke belakang. Kuali kuningan terbalik. Api dupa padam seketika. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya ngos-ngosan. Dan yang lebih mengejutkan, di sudut ruangan, David tiba-tiba memegangi perutnya. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar hebat. Desis lirih keluar dari mulutnya. Tanpa ia sadari, gelombang balik dari kekuatan yang terpental tadi, sebagian besar menyambar dirinya. Wajahnya pucat, matanya merah. Nafas makin berat. Ki Sarpani menatapnya lekat. Aku sudah bilang ini bukan lawanmu, hentikan atau kau sendiri yang celaka. Namun terlambat. Sejak malam itu, tubuh David mulai melemah. Setiap malam, ia merasa panas dingin. Perut melilit hebat. Kepalanya seperti ditusuk-tusuk. Berbagai dokter yang didatangi tak mampu memberi penjelasan. Semua hasil pemeriksaan normal. Di balik semua itu, gelombang energi negatif yang ia kirim, kini berbalik menghantam tubuh dan pikirannya. Di kota, Rohman tetap menjalani harinya seperti biasa. Tak tahu bahwa serangan besar telah gagal menembus. Namun jauh di sudut hatinya, kini makin yakin, ada kekuatan besar yang menjaga dirinya. Setiap pagi, ia makin giat bersedekah. Tiap malam, ibadahnya makin khusyuk. Dan cincin akik itu, tak pernah lagi dilepas, kecuali saat ke kamar mandi. Malam-malam berikutnya, Ki Sarpani memilih menghentikan seluruh upaya. Ia tahu, kekuatan sebesar itu, bukan tandingan ilmu hitam manapun. Dan di kejauhan, takdir baru mulai terbuka. Hari-hari berjalan. Kota kembali ramai. Langit-langit pagi dipenuhi cahaya cerah yang menyapu segala gelap. Namun di balik gemerlap kesibukan, ada sesuatu yang tak lagi sama. Di alam tak kasat mata, gelombang-gelombang gelap yang dulu merajalela, kini meredup. Ki Sarpani, sang dukun dari lereng Merapi, sejak malam kegagalan itu memilih berdiam. Gubuk tuanya sunyi. Tak lagi menerima tamu. Wajahnya yang dulu dipenuhi percaya diri, kini tampak muram dan tua. Mantra-mantra yang selama puluhan tahun dikuasainya, seolah tak lagi berdaya. Ia sadar, kekuatan yang melindungi Rohman bukanlah sekadar benda, bukan pula hanya leluhur. Benteng itu dibangun dari amal yang tulus, sholat yang istiqomah, dan jiwa yang bersih dari niat buruk. Ilmu gelap tak akan pernah menembus cahaya keikhlasan, bisiknya lirih suatu malam, menatap jauh ke langit Merapi. Sementara itu, di kota, David kini terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Setiap malam, rasa sakit melilit tubuhnya. Panas dingin datang bergelombang. Tidur tak nyenyak. Mimpi buruk menghantuinya. Berbagai dokter telah ia datangi.
Rumah sakit terbaik telah ia jajaki. Namun semua hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada kelainan. Tubuhnya seolah normal. Namun rasa sakit itu nyata, mencabik-cabik dari dalam. Dalam hati kecilnya, rasa takut mulai tumbuh. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ini adalah balasan dari jalur gelap yang dulu ia tempuh. Akankah aku binasa? Pikirnya ngeri di suatu malam yang sunyi. Sedangkan Rohman, tanpa mengetahui apa yang terjadi di balik layar dunia ini, tetap melangkah dengan keteguhan yang sama. Proyek besar yang ia menangkan kini sudah memasuki tahap pembangunan. Nama baiknya makin harum di dunia bisnis. Banyak rekan baru yang datang menawarkan kerjasama. Media terus memuat kisah suksesnya. Namun di balik semua itu, Rohman tetap rendah hati. Ia tahu, semua keberhasilan ini hanyalah titipan. Maka ia makin giat bersedekah, makin kuat menjaga ibadah. Setiap Jumat, tanpa absen, ia menyisihkan penghasilan ke berbagai tempat amal. Cincin akik pemberian Mbah Wiryo itu, kini selalu melingkar di jarinya. Setiap malam, ia tak lupa memanjatkan doa khusus untuk kakek tua itu, yang tanpa ia sadari, telah menjadi penjaga di balik benteng hidupnya. Suatu sore yang teduh, Rohman kembali mengunjungi panti jompo. Di sana, Mbah Wiryo tampak lebih lemah dari biasanya. Nafasnya pendek. Namun matanya tetap bersinar. Saat Rohman masuk ruangan kecil itu, kakek tua itu tersenyum tipis. "Nak, aku tahu, semuanya telah berlalu," ucapnya pelan. Rohman duduk di samping ranjang, menggenggam tangan keriput itu. "Mbah, cincin ini banyak menyelamatkan saya," bisiknya lirih. Mbah Wiryo mengangguk lemah. "Bukan cincin itu, Nak, tapi hati yang bersih, amal yang tulus, itulah benteng sejatimu." Kata-kata itu menggema dalam benak Rohman. Dalam-dalam. Kakek tua itu menghela nafas panjang. "Jika kau mau, kelak kembalikan cincin itu saat semuanya selesai." Rohman mengangguk haru. Di matanya, tanpa terasa, bening menggenang. Malam itu, setelah pulang dari panti jompo, ia duduk lama di balkon apartemennya. Langit bertabur bintang. Angin bertiup pelan. Dalam hati, Rohman merenungi perjalanan hidupnya. Kesuksesan bukan semata kerja keras. Keberuntungan bukan sekadar angka. Ada jalur-jalur tak kasat mata yang mengalir di antara amal, keikhlasan, dan doa. Beberapa minggu berlalu. Kabar tentang David pun sampai ke telinga Rohman. Ia mendengar bahwa pesaing bisnis muda itu kini sakit keras. Berbagai pengobatan tak membuahkan hasil. Tubuhnya makin melemah. Alih-alih merasa bangga, hati Rohman justru diliputi iba. Ia tahu, dendam hanya membawa celaka. Maka di setiap malam, ia sempatkan mendoakan agar David diberi hidayah dan kesembuhan. Di lereng Merapi, Ki Sarpani akhirnya menutup gubuk ritualnya. Dupa terakhir dimatikan. Wadah-wadah tua dikuburkan di tanah. Sang Kiai menarik nafas panjang, menyadari bahwa tak semua bisa dikalahkan dengan gelap. "Ilmu gelap tak bisa menaklukkan cahaya amal," ucapnya lirih, seolah bicara pada angin Merapi yang berhembus kencang. Dan di kota, langkah Rohman makin mantap. Proyek-proyek berikutnya terus mengalir. Nama baiknya makin harum. Namun yang terpenting, hatinya makin bersih. Di setiap amal yang ia berikan, di setiap sujud yang ia panjatkan, ia tahu hidup ini hanyalah titipan. Sukses bukanlah akhir. Amal adalah jalan. Dan keikhlasan adalah perisai sejati. Suatu hari, di panti jompo, Mbah Wiryo memanggil Rohman. Suara kakek tua itu makin lirih. Nafasnya berat. Namun matanya tetap terang. "Waktuku sudah dekat, Nak," bisiknya pelan. "Kalau kau mau cincin itu, kembalikan ke sini, atau teruskan untuk kebaikan." Rohman menggenggam tangan Mbah Wiryo erat. "Akan saya jaga Mbah, akan saya terus gunakan bukan untuk kekuatan, tapi untuk pengingat agar tetap di jalan yang benar."
Di senja yang temaram, langit perlahan merona jingga. Suara adzan maghrib berkumandang dari kejauhan. Di ruangan kecil itu, Rohman dan kakek tua itu terdiam dalam haru. Dan di balik semua peristiwa yang telah berlalu, sebuah pesan hidup terpatri dalam-dalam. Bahwa tak ada ilmu gelap yang mampu mengalahkan cahaya keikhlasan. Tak ada dendam yang bisa melawan kekuatan amal dan doa. Dan sesungguhnya, sedekah yang tulus adalah perisai yang menolak segala sengkala.